Nanti Bapak buka open mic lagi. Karena ada nubuatan tentang Yesus. Jika engkau anak Allah, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Sebab ada tertulis mengenai Yesus, Bapa, Allah Bapa, Yahweh, Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ini ada nubuatan tentang Yesus. Jangankan Yesus ditangkap, jangankan Yesus dibunuh, jangankan Yesus disalib, teratuk batu saja akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat nih, nubuatan tentang Yesus ini termaktub di mana? Ternyata termaktub di dalam Mazmur 91, 11-12. Bukan hanya 11-12. Coba kita baca dari ayat ke-8-nya. Nih, Bapak baca nih ya. Ini nubuatan tentang Yesus. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Bapak baca, Pak, di dalam Amsal 18:21, orang fasik menggantikan orang sebentar, saya tunjukkan aja deh, langsung deh Amsal ya. Nanti kebalik lagi situ. Amsal 18:21. Bukan ini, kebalik ayatnya. Amsal 21 nomor 18. Nih Pak, perhatikan ya. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Nah, Allah melalui perantaraan Mizmor Daud atau Nabi Daud bernubuat tentang Yesus, bahwa Yesus hanya memandang, Yesus hanya menonton orang fasik. Ternyata di sini dikatakan orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar. Yesus adalah orang benar, orang fasik, orang pengkhianat ini diganti sebagai ganti dari orang jujur. Kita kembali ke Mazmur. Ya, Mazmur 91 nomor 8, Pak. Di sini jelas nih. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik, yaitu Yudas lah yang ditangkap. Yesus cuma nonton. 9. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Ayat 10. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, Yesus, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu, yaitu kepada Yesus, untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi kenapa tentara Romawi terjatuh pingsan berserta kawan-kawannya? Karena ada tertulis mengenai Yesus. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di setiap jalanmu. Bagaimana orang mampu mencelakai Yesus, sementara penjagaan Yesus itu adalah penjagaan dari langit. Langsung malaikat yang menjaga. Di ayat 11 nih, yang dikutip oleh si Matius. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan teratuk kepada batu. Ayat ke-13, ayat ke-14, kita lihat nih ya. Ayat ke-13, singa ular tedung akan kulangkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat ke-14, kita lihat nih ya. Saya lebih suka nih, terjemahan ayatnya bagus nih teman-teman. Oke, mana? Teman-teman perhatikan nih ayat ke-14 ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Kita lihat di dalam terjemahan terbaru. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Aku akan melindunginya karena dia mengenal namaku. Coba di sini sangat jelas nih. Sebab dia mengasihi aku, maka aku akan membebaskannya. Makanya tentara Romawi, kalau alasannya adalah kaget, tidak masuk akal. Kalau alasannya insecure, tidak masuk akal. Tetapi sebab ada tertulis mengenai engkau, Allah akan menjaga di setiap jalanmu, dan malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan Allah akan membebaskanmu.
Mereka sudah mengepung Yesus, tetapi karena kuasa kasih karunia Allah yang tidak berkesudahan, tiba-tiba mereka pingsan semua. Bangun! Seperti Anda tahu nggak hipnotisnya ini, uya-kuya. Tidur semua, tidur. Yesus sama Yudas sepakat nih. Yudas, nanti tempatmu di sorga sama seperti aku. Kamu berubah rupa jadi aku berubah rupa. Di mana ayat mengatakan seperti itu? Jangan ada. Saya nggak mungkin bohong. Sebentar. Jangan terguncang. Bukan suara terguncang. Iya, ini saya nanti tunjukkan. Saya tunjukkan. Saya belum selesai. Saya tunjukkan, Pak. Saya belum selesai. Saya tunjukkan. Berapa hari lagi aku tunggu? Enggak nunggu berhari-hari. Hanya 1 menit. 1 menit udah jual 15 menit. Sabar. Ketika Yudas berubah rupa jadi Yesus, dan Yesus berubah rupa jadi orang yang memakai kain lenan, ya, dia berlari sambil telanjang di dalam Markus 14:51-52. Jadi Yesus tiba-tiba berlari itu di dalam Markus 14 nomor 51-52. Ketika Yudas diserupakan jadi Yesus berubah rupa jadi seorang pemuda yang disebutkan di dalam Markus 14 nomor 51-52. Dia ketika berubah rupa, dia lupa. Aduh, bajunya nggak ke bawah juga nih. Makanya baju yang dipakai oleh ini saya tunjukkan. Anda ini. Nih, saya tunjukkan. Anda ngelantur sama orang lain. Ngelantur. Saya tunjukkan nih, Markus 16:12. Aku sor sama kau karena kau orang hukum. Iya, tahu ini, ayat, tahu data, tahu Bapak apa. lihat nih, coba Bapak baca. Semua ngelantur kau bikin Coba ini. Bapak baca ngelanturnya di mana nih? Coba Bapak baca. Iya. Coba Bapak baca. Ia menampakkan diri dalam rupa lain kepada orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Terus apa yang kau tanyakan di sini? Kan Bapak tadi tanya, di mana Yesus berubah rupa? Ini loh, Pak. Bukan hanya ini, Pak, ya. Nih, saya tunjukkan. Kamu tadi bertanya, di mana Yesus berubah rupa? Ini saya tunjukkan ayatnya, Pak. Pernah aku bertanya seperti itu. Nih. Matius 17 ayat kedua, lalu Yesus berubah rupa. Iya, Markus 9. Yesus memang sebentar, Pak. Katanya tadi dijelaskan ditanya. Apa Markus 9 ini dengan Yesus tidak disalib itu loh. Iya. Kau jangan ngelantur sana sini. Oke, sudah siap. Apa hubungannya Yesus berubah rupa dengan Yesus yang tidak disalib? Di dalam Mazmur 91 ayat 8 sampai dengan ayat ke-16, Allah berjanji akan melindungi Yesus, akan menjaga Yesus supaya malapetaka tidak akan menimpa Yesus. Tentang penyaliban Yesus itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Nggak ada, Pak. Ini saya jelaskan ini. Kan Anda bertanya kenapa Yesus berubah rupa kan? Ini saya jawab. Kenapa Yesus Yesus tidak pernah bertanya Yesus tidak berubah rupa. Tadi Anda bertanya kenapa Yesus berubah rupa? Saya jawab. Yesus berubah rupa adalah salah satu anugerah Allah di dalam menyelamatkan Yesus. Mana mengatakan seperti itu? Yesus atau Yesus berubah rupa untuk menyelamatkan Yesus? Mana ayatnya seperti itu? Yang kau tunjukkan tadi itu tentang Yesus berubah rupa. Sekarang saya tanya deh, balik sama Bapak biar logika Bapak jalan. Sekarang saya tanya, apa urgensinya Yesus berubah rupa? Tahu urgensi atau tidak? Katanya Anda anak hukum. Apa urgensi? Apa urgensinya Yesus berubah rupa ketika mau disalib? Saya tanya, apa? Tidak pernah ada di situ dikatakan Yesus berubah rupa ketika mau disalib. Aduh, itu di Taman Getsemani. Nih, baca nih. Aduh, di Taman Getsemani. Iya, Yesus sudah berubah rupa. Masih di Taman Getsemani, belum peristiwa penyaliban. Makanya, Taman Getsemani itu kan sebelum Yesus penyaliban kan? Iya. Makanya dengarkan dulu saya. Anda sudah jujur loh. Di Taman Getsemani sebelum peristiwa penyaliban, Yesus sudah berubah rupa. Oleh karenanya, Anda tahu kan, tentara Romawi, Rabi Yahudi, orang Farisi kenal Yesus. Tetapi ketika mau ditangkap, semuanya jadi tidak kenal. Kenapa? Karena Yesus sudah berubah di Taman Getsemani. Ayatnya mana? Ini Pak ayatnya Pak. Nih Pak.
Nah, ini kan ayatnya Lukas 9:29, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Ini Pak, makanya tentara Romawi itu memang nggak kenal Yesus. Tetapi rabi-rabi Yahudi penjaga bait Allah, orang-orang Saduki penjaga bait orang-orang Saduki dan orang-orang Farisi itu kenal Yesus. Tiba-tiba mereka jadi, kamu cari siapa? Yesus dari Nazaret. Akulah dia. Siapa yang kau cari? Sampai Itu 4 udah kali. berbeda kutipan itu, Nandar. Kok berbeda kutipan? Ini Sebentar. peristiwa yang runut. Peristiwa Sebentar. yang runut. Sekarang saya tanyalah satu Mari. saja. Apa Sebentar, urgensinya Yesus berubah rupa? Saya tanya. Apa Ya. urgensinya? Apa kepentingannya? Kenapa Yesus berubah Iya. rupa? Jawab. Ketika Yesus berubah rupa, baca kutipannya itu ya, Iya, satu apa? perikop itu, Yesus berubah rupa, dan di situ ada, saya tidak ingat semua, tapi sebentar. Itu peristiwa penobatan Yesus, dan di situ ada Elia, bahkan ada salah satu muridnya mengatakan, baiklah kami ditanya dirikan kemah apa? di sini. Ditanya apa? Salah Jawab satu apa? muridnya mengatakan, ketika Yesus berubah rupa, salah satu muridnya mengatakan, saya tidak ingat namanya karena memang seperti, tapi Bagaimana Anda menjelaskan, Pak? salah satu muridnya Bagaimana mengatakan, Anda "Baiklah menjelaskan? kami Nih saya dirikan sebutkan kemah, nih. satu untuk Musa, satu untuk Elia, satu untukmu." Apa di situ? Salah. Apanya yang salah? Bacalah Itu. kutipan itu. Jangan ngajari saya Bible. Ini ahli Katolik, ahli Kristen. Itu ahli Kristen 3 apa murid, Pak. 3 murid yang dibawa oleh Yesus itu ke atas gunung untuk bertemu dengan Elia dan Musa adalah Petrus. Iya. Dengarkan. 3 murid yang dibawa oleh Yesus ke atas gunung itu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, peristiwa Berubah-ubah di situ kan? peristiwa di Taman Getsemani ini berbeda dengan peristiwa Yakobus, Petrus, dan Yohanes, bukan. Memang Yesus berubah rupa di beberapa kesempatan. Nah, pertanyaan saya, jangan ngajari saya tentang Injil. Ahli Injil, Ibrani, Yunani, Aramaik, Arabik, bisa baca, pendeta, terjemahan semua. Aku Sekarang saya tanya, karena kau pengacara. Iya, pengacara pasti pinter, nggak ada pengacara yang Buktinya kau bolong. nggak pinter. Loh, pinter lah Pak, saya bisa Ibrani, Yunani, Aramaik, Arabik. Buktinya dari Nah, tadi untuk membuktikan Yesus tadi aja. pertanyaan saya, kenapa apa urgensi dari Yesus berubah rupa, Pak? Kalau Anda bertanya, Nandar, kenapa kamu pakai efek jenggot dan kumis supaya terlihat lebih ganteng, lebih berwibawa? Sekarang saya tanya, apa dan kenapa Yesus berubah rupa? Apa urgensinya? Kalau Anda bertanya misal kepada saya, Nandar, ceritalah kau. loh, saya tanya kepada Anda, kenapa Yesus berubah rupa? Anda yang mendalilkan, kok aku ditanya. Mananya kau itu? Oke, Yesus berubah rupa. Yesus berubah rupa, Pak. Yesus berubah rupa karena itu adalah cara Allah untuk menolong Yesus. Itu kan narasimu. Narasimu kan Anda bertanya. Iya, teruskanlah. Yesus berubah rupa adalah manifestasi dari penjagaan Allah yang dinubuatkan di dalam Mazmur 91 ayat 8 sampai 16. Di ayat ke-8 kata Allah menurut Nabi Daud, Yesus ini hanya akan menonton. Satu, menonton orang fasik. Orang fasik siapa? Yudas. Satu nih. Kemudian di ayat ke-10-nya, di ayat ke-9-nya, Allah akan meluputkan. Allah akan melindungi engkau dari segala malapetaka. 2. Ayat ke-10-nya, Allah akan menjaga kamu di setiap jalanmu. Di ayat ke-14-nya, Allah akan membebaskanmu. Ada berbagai macam kriteria yang disebutkan di dalam Mazmur yang menggenapi perubahan Yesus, penyelamatan Yesus di dalam peristiwa penyaliban Yesus, di mana Yesus diselamatkan karena Yesus dilindungi, karena Yesus dihindarkan dari malapetaka. Saya kasih lagi satu clue lagi nih, biar Anda paham. Anda baca, ini satu clue lagi ya, mudah-mudahan Bapak paham nih.
Yohanes 18 ayat ke-23. Teman-teman banyak yang protes nih. Nandar, jangan sebut Bible ayat. Teman-teman, yang dimaksud ayat itu bukan semuanya firman Tuhan. Orang KUHP, KUH Perdata disebutnya ayat, tapi nggak diyakini itu firman Tuhan. Jadi kadang kagok saya kalau menyebut Bible. Cepatlah. Ya enggak, tar dulu. Kalau di ayat Bible harus disebut nomor, teman-teman, KUHP, KUH Pidana, KUH Perdata itu juga disebut ayat. Jadi tidak semua kata-kata ayat harus merujuk kepada kitab suci. Oke, teman-teman perhatikan ini. Sekarang pembuktian gitu aja kok pembuktian. Mutar-mutar. Nih, pembuktian ya. Di dalam Yohanes 18:23, Anda baca. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Oke, sekarang pertanyaan saya. Ntar, belum. Satu ayat lagi. Satu ayat yang sama, Pak. Sebentar. Coba sekarang Bapak baca ini. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berikan jugalah pipi kirimu. Pertanyaan saya kedua ayat ini, mana yang menyatakan bahwa Yesus tidak disalib? Oke, saya jelaskan ya teman-teman ya. Di dalam Matius 5 ayat ke-39, ini saya jawab, Pak. Anda bertanya, saya jawab. Kenapa saya tunjukkan Yohanes 18:23, Matius 5 nomor 39, ini saya jelaskan. Di dalam ajaran Yesus mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu, jangan kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Jangan melawan. Iya. Melainkan, ini kan ajaran Yesus, ajaran kasih kan? Iya, saya jelaskan. Ini ajaran Yesus, kalau kalian dibuat jahat, ada orang yang berbuat jahat kepadamu, jangan melawan. Melainkan apabila ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Yesus itu orangnya tidak pelin-pelan. Yesus itu orangnya jujur. Yesus itu orangnya benar. Kalau ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Jangan engkau melawan. Tapi Anda lihat di sini. Anda lihat di dalam Yohanes 18 yang Anda sudah baca tadi. Yohanes 18 nomor 23. Kenapa di sini malah sosok yang dianggap Yesus itu melawan? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku? Ini bukan Yesus. Ini itu bukan Yesus. Sebentar. Jawab Yesus kepadanya. Ini bukan Yesus. Anda masih nggak paham. Kalau Yesus itu mengajarkan apabila ditampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Yesus baru ditampar pipi kanan malah protes. Tetapi jika kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Kenapa nggak diberikan pipi kirinya juga? Sekarang saya tanya sama Anda. Sekarang saya tanya sama Anda. Di dalam Matius 5 nomor 39, kalau kita ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Kenapa di sini sosok yang berkata, mengapa engkau menampar aku, kok dia tidak memberikan pipi kanannya, pipi kirinya, malah melawan, malah protes. Ini Yudas, ini bukan Yesus. Karena kalau Yesus tidak bakal protes. Kalau Yesus pasti memberikan pipi kirinya juga. Ini malah protes, mengapa engkau menampar aku? Ini bukan Yesus, tetapi Yudas. Makanya dia protes. Orang di dalam Matius 5:39, engkau jangan melawan kepada orang yang berbuat jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Di dalam Yohanes 18:23, Yesus diludahi. Yesus ditampar. Aku kalau salah, tunjukkan salahku. Kalau aku benar, mengapa engkau menampar aku? Harusnya kalau dia Yesus, kamu sudah menampar pipi kananku. Bagus, aku tidak akan melawan. Seharusnya. Iya, kalau itu Yesus, sebentar. Kalau itu Yesus harusnya bilang gini. Berkata seharusnya. Kok jadi kalau itu Yesus, Pak? Saya tanya dulu kau Nanda. Sebentar. Kapan kau diangkat jadi penasehat Allah? Sebentar. Kalau itu Yesus, Pak,
kalau itu Yesus, harusnya Jangan pakai kata seharusnya. sakit Pengaruh apa mama, kau ini, Nanda? sakit mama. Mungkin. Ih, kau sudah menampar pipi Pengacara apa kananku. kau? Kalau kayak gitu. Loh, saya sesuai data loh. Matius Eh, 5, Iya, Matius data yang kau 5:39. tunjukkan itu tidak seperti itu maksudnya. Matius 5:39, jangan melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Tetapi apabila engkau ditampar pipi kananmu, berikan pipi kirimu. Sekarang Iya. saya tanya, di dalam Yohanes 18:23, Yesus memberikan pipi kirinya atau tidak? Jawab. Di dalam Yohanes itu yang mengatakan bahwa jangan melawan, itu bukan berarti dia tidak boleh menjelaskan. Apa salahku karena Baik, engkau pertanyaan saya, Yohanes 18:23, Yesus memberikan pipi kirinya juga atau Ya. tidak? Jawab. Ya, Jawab. Memberikan pipi kiri. iya. Di mana ayatnya Yesus memberikan pipi kirinya? Iya, kau tadi menunjukkan itu. Nah, ini di mana? Di mana Yesus menunjukkan pipi kirinya? Memberikan pipi kirinya. Anda baca nih. Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkan salahku. Malah dia protes, katanya nggak boleh melawan. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa Orang engkau menampar aku? bertanya bukan berarti melawan. Ini dia protes, Pak. Wah, iya, Bukan memberikan. bertanya. Sekarang Yesus saya tanya, bertanya, di mana Yesus memberikan pipi kirinya? Di mana? itu artinya Loh, itu artinya mengasihi di mana musuh. ayatnya? Di dalam Sekarang saya Yohanes tanya, nggak usah 18. mutar-mutar lah. Loh, kok nggak usah mutar-mutar? Mana ayatnya yang mengatakan bahwa Yesus tidak disalib? Selesai. Oke, sekarang Anda buka. Jangan mutar-mutar ke sana kemari Iya, lagi kau. saya tunjukkan. Langsung saja ya. Matius 27 Langsung nomor saja. 5. Nih. Baca Bapak. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantungkan diri. Oke, sekarang kita buka. Kan Bapak tanyakan, ya di mana Yesus tidak disalib? Ini saya tunjukkan ayatnya langsung. Sekarang Bapak baca ini. KPR 1 nomor 18. Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatan. Lalu ia jatuh terlungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isinya perutnya tertumpah. Pertanyaan saya sesuai dengan ayat ini. Bagaimana orang yang sudah tertumpah urusi perutnya bisa disalibkan menggantikan Yesus? Jawab. Oke. Pertanyaannya, jawabannya sebetulnya bukan itu, Pak. Ini saya kasih tahu, Pak. Kan? Kau Iya, saya kasih tahu. Ah, udahlah Nandar, orang Saya gila. kasih Nandar, tahu. Nandar. Saya kasih tahu, jangan kabur. Saya Kalau kasih tahu. begitunya kau jadi Saya pengacara, kasih tahu, Nandar. Pak. Lenmu Saya kasih aturan tahu. bebas jadi dihukum 100 Saya tahun, Nandar. kasih tahu jawabannya, kan Bapak bertanya, Pak ya. Nih Pak, saya Kau nggak mau. mutar sana sini macam Saya gasing. nggak Dari mau. tadi tak satu Jangan pun kau kabur. tunjukkan ayat yang mengatakan Jangan bahwa Yesus tidak kabur. disalib. Jangan kabur, Pak. Jangan kabur ya. Saya tunjukkan kepada Bapak. Di sini ada dua kontradiksi. Kontradiksi yang pertama, Yudas ini matinya menggantung. Kontradiksi yang kedua, KPR 1 nomor 18, Yudas ini matinya adalah perutnya bolong. Ini saya tunjukkan tafsiran dari Iya. bapak-bapak gereja. Ini Pak, tafsiran dari bapak-bapak gereja. Saya nggak mau menafsirkan kitab suci orang lain. Nih, Aku Bapak tidak baca. butuh tafsir Nah, Nandar. ini tafsiran dari bapak-bapak gereja yang bisa bahasa Ibrani, Yunani, Masa Aramaik, kau dalilkan Yunani, Inggris. tafsiran? Ini Pak, Gitu. ini tafsiran Bible itu sendiri Pak, ilmu hermeneutik Pak. Aku tidak butuh tafsiran Nandar. Ini tafsiran Bible Pak. Aku tidak butuh tafsiran Nandar. Ini Kita sekarang bicara saya balik tanya, fakta, data. yang membuat tafsiran ini orang Islam atau orang Kristen? Saya tanya, kenapa Anda kok Ayat. antipati? Kenapa kok Anda antipati kematian Yudas? Ini kan menurut bapak-bapak gereja. Coba Bapak perhatikan, mute dulu Pak ya. Matius mengatakan bahwa Yudas menggantung diri. Sementara Kisah Para Rasul 1:18 mencatat bahwa ia tewas karena jatuh. Ini ada spekulasi Pak ya. Bapak mute dulu, bagus. Bapak diam nih. Dengarkan Pak ya. Barangkali yang dilakukan Yudas adalah menjatuhkan diri ke atas sebuah tonggak yang telah diruncingkan. Ini spekulasi. Nah, titik. Nah, setelah titik ada konsensus atau kesepakatan. Mati dengan menggantung pada masa itu hanya dilakukan dengan cara disalibkan. Jadi, Yudas itu disalibkan menggantikan Yesus. Nah, kenapa perut Yudas bolong? Saya tunjukkan Pak ya. Kenapa perut Yudas bolong Pak? Ini perut Yudas bolong itu di dalam Yohanes 19:34. Kenapa perut Yudas bolong? Karena sosok Yudas ini ditikam lambungnya oleh tentara Romawi.
tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak dan segera mengalir keluar darah. Kenapa perut Yudas bolong? Karena tentara Romawi menusuk perut Yudas. Yudas menggantung di mana? Di tiang salib. Yudas disalib di mana? Yudas disalib di Hakaldama. Hakaldama itu adalah Golgota. Hakaldama itu bahasa Suryani, bahasa Aramaik, artinya tanah darah. Nah, kenapa disebut tanah darah? Karena di situ adalah tempat eksekusi mati, Pak. Nah, gimana Pak tanggapan Anda? Yeay, gua menjelaskan pantesan diem aja. Tidak ada orang Kristen yang sanggup mematahkan argumentasi saya. Esa suruh saja nggak berani. Ya, gua lagi ngejelasin kabur, nggak menghargai orang lagi ngomong. Dasar bapak-bapak nih. Jangan kabur, Pak. Kau yang menurunkan aku. Oh, jangan alasan turunkan dari Hong Kong. Oh, bapak yang kabur. Apa tadi pertanyaannya? Pertanyaan saya, kenapa perut Yudas bolong? Kenapa kematian Yudas kontradiksi? Matius 27 nomor kelima, Yudas menggantung. Kisah Para Rasul 1 nomor ke-18, Yudas perutnya bolong. Pertanyaan saya, kenapa perut Yudas bolong? Kenapa kematian Yudas kok kontradiksi? Tadi saya sudah menjelaskan bahwa konsensus mati digantung pada masa itu. Ayatnya bahwa Judas itu yang disalib. Itu kan tidak ada tadi dikatakan Judas disalib. Kau sendiri yang mengatakan Judas bolong perutnya, bahkan Yudas disalib itu sendiri. Bapak-bapak gereja yang ngomong, Pak. Seperti itu. Bapak-bapak gereja yang ngomong, bukan saya. Tidak ada katakan, kita berbicara dengan Alkitab ini, bukan bapak-bapak gereja. Sekarang Alkitab yang nulis siapa, Pak? Iya, siapapun yang menulis itu. Bapak-bapak yang nulis siapa? Bible Bapak yang nulis siapa, saya tanya. Entah siapapun yang menulis itu. Entah siapa. Kita berpedoman dari situ loh. Kita ini bicara hukum ini loh. Hukum. Justru kalau Anda berbicara hukum, Anda harus tahu bahwa yang menulis Bible itu bapak-bapak gereja. Kalau bapak-bapak gereja yang menulis, sesuai dengan saya sudah mendalilkan dari tadi, Pak. Saya tadi sudah mendalilkan. Buktikan satu pun ayat yang kau tunjukkan. Bapak, udah Pak, saya nggak mau memaksa keyakinan Bapak. Saya hanya menyampaikan. Enggak ada yang salahnya kau sampaikan itu, tidak ada yang benar. Ya, kalau masalah benar atau tidak biarkan orang lain yang menilai, Pak. Saya nggak mau. Iya. Iya, jangan nangis, Pak. Nandar. Jangan nangis. Selamat pagi. Iya, cep, Bapak. Renungkan lagi ya, Pak ya. Kebenaran itu hanya ada dalam Islam, Pak ya. Jangan bertakian Nandar ya, jangan lompat-lompat. Siapa yang bertakian? Ya udah, jangan Bapak. lompat sana lompat sini. Sampai detik ini belum ada satu ayat pun yang kau tunjukkan bahwa Yesus tidak disalib. Tapi kalau lompat sana sini, kutip ayatnya sini sedikit, kutip ayatnya sedikit, sesuai dengan maumu lah. Pak, di dalam ya selamatlah menjual. Kau sekarang kan sama dengan Judas Iskariot ini menjual Yesus demi duit. Siapa yang menjual Yesus? Iya. Sejak kapan saya menjual Yesus? Oke lah, Nandar ya. Selamat. Ya. Yesus memang spektakuler, bisa mencari duit. Oke Nandar, selamat pagi Nandar. Baik, Yesus benar, saya sangat sepakat Pak. Yesus itu spektakuler sehingga dia berubah rupa dan diselamatkan oleh Tuhan. Makanya di dalam ayat Al-Quran, wa makaru wa makarallah. Saya tidak butuh Al-Qurannya Nandar. Aku tidak mau lompat-lompat. Iya, ya udah. Kalau kita bicara Alkitab aja. Ya sudah, Bapak ini aja istirahat aja Pak. Istirahat aja ya. Mungkin Nandar ya. Kalau jadi pengacara itu valid dia, dari fokus mana dia. Jangan lompat. Iya. Udah. Saya nggak lompat. Saya nggak lompat sana. Saya nggak lompat sini Pak. Saya hanya memberikan bukti. Bapak yang nggak mau percaya. Bukti tidak bisa diambil dari Al-Quran Nandar. Itu dari Bible Pak, bukan dari Quran Pak. Iya, dari Bible tadi. Sudah. Bentar ya, aku ini dulu. Pendetanya ini nggak ada ilmu. Bentar ya, break